Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, ter-up-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Terungkap fakta baru. 3 kali tes urin, Henry Yosodiningrat tegaskan Irjen Teddy Minahasa tidak pakai atau edarkan narkoba. Irjen Teddy Minahasa dikabarkan membantah telah menggunakan dan mengedarkan narkoba seperti yang disangkakan kepada dirinya belum lama ini. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat mengatakan bahkan Teddy telah menyatakan sumpahnya bahwa tidak menggunakan dan mengedarkan barang haram narkoba tersebut. Kalaupun hasilnya pemeriksaan saya positif, katanya, itu pengaruh obat bius. Karena sehari atau 2 hari sebelumnya dia habis melakukan tindakan di lutut kemudian dibius, kata Henry, Selasa, 18 Oktober 2022. Selain itu, kata Henry, kliennya itu juga sempat melakukan tes urin sebanyak 3 kali atas perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Namun hasilnya Jenderal Bintang 2 itu dinyatakan bebas narkoba. Itu satu hal saya meyakini dia tidak menggunakan narkoba, sebutnya. Terkait hal ini, Henry mengaku telah mengenal cukup lama sosok Teddy Minahasa. Menurutnya, Ketua Harley Davidson Indonesia itu bukanlah tipikal orang seperti yang digemborkan beberapa waktu ke belakang. Saya tahu persis Teddy, saya kenal dia sejak masih AKP bukan tipe itulah. Kemudian bagaimana dengan sumpah? Saya kenal Teddy orangnya taat beribadah gak sembarangan dia bersumpah, ucapnya. Teddy yang kini menjadi tersangka karena diduga turut mengedarkan sabu-sabu seberat 5 kg juga dibantah oleh Henry. Berdasarkan keterangan dari Teddy, Henry menyebut kliennya itu merasa menjadi korban karena telah dituduh terlibat atas perputaran barang haram tersebut. Statementnya Teddy bahwa saya bukan pengedar. Dia bilang, Om, dia panggil saya Om, kalau dilihat secara formal keterangan Kapolres, saya ini seolah-olah terlibat, tuturnya. Ini harta kekayaan Teddy Minahasa. Berdasarkan keterangan dari Teddy, Henry menyebut kliennya itu merasa menjadi korban karena telah dituduh terlibat atas perputaran barang haram tersebut. Statementnya Teddy bahwa saya bukan pengedar. Dia bilang, Om, dia panggil saya Om, kalau dilihat secara formal keterangan Kapolres, saya ini seolah-olah terlibat, tuturnya. Ini harta kekayaan Teddy Minahasa. Dalam surat yang bertajuk, Saya bukan pengguna atau pengedar narkoba, Teddy Minahasa menuliskan soal dirinya yang rugi hingga 20 miliar rupiah untuk membiayai operasi penangkapan di Laut Cina Selatan. Ada orang yang pernah menipu saya soal informasi penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut bernama Anita alias Linda, yang membuat saya rugi hampir 20 miliar rupiah untuk biaya operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan sepanjang Selat Malaka dari kantong pribadi, ucap Teddy dalam keterangannya, Selasa, 18 Oktober 2022. Lebih lanjut, kata dia, Linda juga sempat meminta Teddy melanjutkan kerjasama. Namun tak dijelaskan lebih lanjut soal kerjasama itu. Ia hanya menegaskan tidak menerima kerjasama itu. Menghubungi saya untuk minta melanjutkan kerjasama dengan saya yaitu menjual pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam serta minta biaya operasional untuk berangkat ke Brunei Darussalam, ucap dia. Kemudian, Teddy pun menawarkan Linda untuk berkenalan dengan ex-Kapolres Kota Bukit Tinggi AKBP karena masih memiliki barang sitaan narkoba. Akan tetapi, Teddy berdalih, niat awalnya memperkenalkan mereka karena untuk melakukan penangkapan terhadap Linda. Sesungguhnya, niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda, ucapnya. Ia berharap dengan ditangkapnya Linda akan membalaskan kekecewaan karena sempat dibohongi terkait operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Selain itu, ia berharap dengan adanya penangkapan Linda, maka AKBPD bisa mendapatkan reward dari pimpinan. Namun ternyata, lanjut dia, implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Disinilah saya disebut terlibat telah memperkenalkan Anita alias Linda kepada Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk transaksi narkoba, tutur dia. Diberitakan sebelumnya, keterlibatan Irjen Teddy dalam kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya pun mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil serta menemukan keterlibatan sejumlah polisi termasuk Teddy.
Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri menjemput dan melakukan pemeriksaan etik dan pidana terhadap Teddy. Berapa kekayaan Teddy Minahasa? Irjen Teddy Minahasa merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Karirnya mencuat setelah pernah menjadi ajudan dan staf ahli Wapres Yusuf Kala pada 2017. Teddy sempat menjabat Kapolda Banten dan Wakapolda Lampung. Terakhir ia adalah Kapolda Sumatera Barat. Kegiatan lain Irjen Teddy adalah Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Irjen Teddy Minahasa punya harta 29,9 miliar rupiah. Terbanyak adalah tanah dan bangunan mencapai 28,5 miliar rupiah. Tanah tersebut tersebar di 53 lokasi. Lalu ada sejumlah kendaraan yang nilai totalnya 2 miliar rupiah. Harta lainnya adalah kas dan setara kas, surat berharga, dan harta bergerak lain. Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati. Irjen Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Atas perbuatannya itu, Irjen Teddy Minahasa dipersangkakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Yungto pasal 132 ayat 1 Jo pasal 55 U35 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ancaman maksimalnya hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, 14 Oktober 2022. Dalam pusaran gelap peredaran narkoba ini, polisi juga menangkap sejumlah tersangka lain mulai dari masyarakat sipil hingga anggota Polri. Semuanya dijerat dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman mati.